Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-24. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekaas menjadi berdebar-debar. Ia tidak pasti apakah yang telah terjadi, tetapi sudah tentu ia tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan tidak adil. Dalam pada itu Ki Pananggungan telah mengurai senjatanya pula, sebuah cambuk yang berjuntai panjang yang nampaknya selalu dikenakannya sebagai ikat pinggangnya, bahkan ketika ia tidur sekalipun. Nyi Pananggungan, Nyi Permati dan Kemuning pun telah berdiri di pendopo pula. Mereka menjadi sangat tegang, lebih-lebih Nyi Permati. Ia tahu benar bahwa Paksi Pamekaas tidak bersalah, tetapi ia harus menghadapi Ki Pananggungan, seorang yang diketahui memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi mereka tidak dapat berbuat sesuatu. Mereka hanya dapat menyaksikan apa yang bakal terjadi dengan jantung yang berdebar-debar. Demikianlah, maka sejenak kemudian cambuk Ki Pananggungan pun mulai bergetar. Satu ledakan yang tidak terlalu keras telah terdengar. Sementara itu, Ki Pananggungan itu pun berkata, "Aku tidak ingin membangunkan tetangga-tetanggaku karena ledakan cambukku ini." Namun telinga Paksi Pamekaas yang mendengar ledakan itu, serta jantung Paksi Pamekaas yang tersentuh getarannya, merasakan bahwa ledakan yang lunak itu justru mengandung tenaga yang sangat tinggi. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kau tidak usah mengelabui aku, Ki Pananggungan." "Mengelabui apa?" bertanya Ki Pananggungan. "Ledakan cambuk Ki Pananggungan bukan sekedar agar tidak membangunkan tetangga-tetangga." Wajah Ki Pananggungan menjadi berkerut-kerut, hampir di luar sadarnya ia berdesis. "Jadi kau dapat menangkap getar ilmu cambukku?" Paksi Pamekaas tidak menjawab, tetapi ia sudah siap menghadapi Ki Pananggungan. Betapapun tinggi ilmu orang itu, Ki Pananggungan pun kemudian telah mulai menyerang dengan cambuk itu, tetapi tidak menggapainya. Bahkan Paksi Pamekaas pun sempat meloncat maju pula sambil menjulurkan tongkatnya. Ki Pananggungan seakan-akan memang menunggu. Dengan cepat Ki Pananggungan telah menghentakkan cambuknya sehingga juntainya telah membelit tongkat Paksi Pamekaas. Dengan serta-merta Ki Pananggungan menarik cambuknya untuk merenggut tongkat anak muda itu. Tetapi Ki Pananggungan terkejut. Tongkat itu tidak terlepas dari tangan Paksi Pamekaas. Anak muda itu pun seakan-akan tidak goyah oleh tarikannya. Untuk beberapa saat mereka mengadu tenaga. Keduanya pun telah mulai mengerahkan kekuatan mereka, bahkan mulai merambah ke tenaga dalam mereka masing-masing. Ki Pananggungan benar-benar menjadi heran. Anak muda itu mempunyai kekuatan dan tenaga dalam yang sangat besar. Ki Pananggungan tidak mampu merenggut tongkat di tangan Paksi Pamekaas, meskipun Paksi Pamekaas yang berusaha untuk menghentakkan cambuk Ki Pananggungan juga tidak berhasil.
Namun Ki Pananggungan dengan kemampuan ilmu cambuknya terpaksa mengurai belitan ujung cambuknya pada tongkat Paksi Pamekasan karena Ki Pananggungan tidak yakin bahwa ia akan dapat merampas tongkat itu. Selanjutnya Ki Pananggungan pun telah menyerang Paksi Pamekasan dengan hentakan-hentakan cambuk sendal pancing. Namun kemudian juntai cambuk itu telah menebas mendatar dengan derasnya. Bahkan kemudian juntai cambuk itu mampu terjulur lurus menikam seperti ujung sebatang tombak. Paksi Pamekasan pun menyadari Ki Pananggungan adalah seorang yang berilmu tinggi, tidak seperti Bahu Langlang yang garang, tetapi tidak mempunyai landasan yang cukup meyakinkan. Karena itulah, maka perkelahian itu menjadi semakin seru. Tongkat Paksi Pamekasan berputaran dengan cepat, namun sekali-kali tongkat itu juga terjulur menyerang ke arah jantung. Ujung cambuk Ki Pananggungan rasa-rasanya bergerak semakin cepat pula, tetapi tongkat Paksi Pamekasan pun menjadi semakin berbahaya pula bagi lawannya. Dalam pada itu Paksi Pamekasan dengan serta-merta telah meloncat mengambil jarak. Ketika terasa lengannya menjadi panas, ternyata ujung cambuk Ki Pananggungan itu telah menyengat kulitnya. Meskipun tidak terlalu dalam, tetapi Paksi Pamekasan sudah terluka karenanya. Paksi Pamekasan memandang Ki Pananggungan dengan sorot mata yang membara. Di dalam hatinya ia pun berkata, "Apa sebenarnya yang dikehendaki orang ini? Tetapi ia sudah benar-benar melukai lenganku. Aku tidak peduli lagi apa yang sebenarnya dikehendaki." Dengan demikian, maka Paksi Pamekasan pun telah menghentakkan kemampuannya pula. Sementara itu terasa seakan-akan ujung cambuk Ki Pananggungan terdengar berdesing di telinganya. Namun tongkatnya pun sekali-sekali telah menyentuh pakaian Ki Pananggungan pula. Bahkan ketika ujung cambuk Ki Pananggungan menggapai lambungnya, Paksi Pamekasan sempat meloncat menyamping. Tetapi demikian ujung cambuk itu terayun lewat. Maka Paksi Pamekasan pun segera meloncat dengan cepatnya sambil menjulurkan tongkatnya. Ki Pananggungan berusaha untuk menghindar dengan memiringkan tubuhnya, tetapi Ki Pananggungan ternyata telah terlambat. Meskipun ujung tongkat Paksi Pamekasan tidak mengenai dadanya, tetapi ujung tongkat itu telah mendorong bahunya. Ki Pananggungan berdesah tertahan. Selangkah ia terdorong surut. Namun Ki Pananggungan justru telah meloncat surut beberapa langkah untuk mengambil jarak. Tetapi Paksi Pamekasan tidak memberinya kesempatan. Dengan tangkasnya ia meloncat memburu. Tongkatnya sesekali berputar, namun kemudian terjulur mengarah lambung. Pertempuran berikutnya menjadi semakin sengit. Keduanya telah menapak pada tataran ilmu tertinggi mereka. Cambuk Ki Pananggungan menggeliat dengan cepat, sementara tongkat Paksi Pamekasan berputar seperti baling-baling. Namun Ki Pananggungan tidak pernah berhasil merampas tongkat Paksi Pamekasan itu. Namun pengalaman dan kematangan sikap Ki Pananggungan ternyata ikut menentukan keseimbangan dari pertempuran itu. Ketika mereka benar-benar sudah sampai ke puncak, maka ternyata bahwa Paksi Pamekasan kadang-kadang masih terhambat oleh kelambatannya dalam mengambil sikap. Dalam pertempuran yang keras dan cepat itu, setiap kejap dapat menentukan kelanjutannya. Kelambatan Paksi Pamekasan mengambil sikap dalam perkelahian itu kadang-kadang sangat merugikannya. Lawannya memanfaatkan setiap keadaan sebaik-baiknya untuk mendesaknya. Bahkan kemudian sekali lagi ujung cambuk Ki Pananggungan telah menggores pundaknya.
Paksi Pamekasan yang menjadi sangat marah itu masih sempat membuat pertimbangan. Ia yakin bahwa sulit baginya untuk dapat mengalahkan lawannya. Ternyata Ki Pananggungan memiliki ilmu lebih tinggi dari ilmu yang dimilikinya. Meskipun hanya selapis tipis, tetapi Paksi Pamekasan tidak akan menyerah. Ia akan dapat mengalami nasib yang sangat buruk di tangan Ki Pananggungan yang mencurigainya bahwa ia adalah pengikut Bahu Langlang. Karena itu, maka Paksi Pamekasan tidak mempunyai pilihan lain. Dalam keadaan yang terdesak, maka Paksi Pamekasan telah meloncat mengambil jarak. Diangkatnya tongkatnya tinggi-tinggi, sekali berputar. Kemudian tongkat itu melekat di sisi tubuhnya, lurus mendatar menghadap ke arah lawannya. Tangan kirinya yang menyilang dadanya menggenggam tongkatnya pada sisi kanan tubuhnya, sementara tangan kanannya menggenggam tongkatnya lebih ke depan. Paksi Pamekasan memang belum pernah mengeterapkan ilmu puncak yang disalurkan lewat tongkatnya, tetapi ia pernah mendapatkan petunjuk dari Ki Martabriwoh yang kemudian dikembangkannya menurut ketajaman penalarannya. Dalam keadaan yang rumit dan mendesak itu, unsur gerak yang siap mengungkapkan ilmunya itu seakan-akan telah hadir dengan sendirinya. Seakan-akan tangan dan kakinya yang sedikit merendah pada lututnya itu tiba-tiba saja telah bergerak sesuai dengan seharusnya yang dilakukan. Tetapi satu hal yang dalam keadaan gawat itu tidak sempat diingatnya. Paksi Pamekasan memang pernah melihat lukisan di dinding goa itu. Unsur geraknya sebagaimana dilakukannya itu. Ki Pananggungan yang melihat sikap Paksi Pamekasan itu terkejut. Tiba-tiba ia pun meloncat surut untuk mengambil jarak. Sebelum Paksi Pamekasan melepaskan serangan yang dilandasi dengan ilmu pamungkasnya, maka Ki Pananggungan itu pun berkata, "Tahan anak muda, berhentilah, jangan kau lanjutkan ungkapan ilmumu itu." Paksi Pamekasan yang sudah siap untuk meloncat menyerang memang menjadi tertegun karenanya, tetapi ia tetap bersiap untuk meloncat menyerang dengan landasan ilmu puncaknya itu. "Kenapa Ki Pananggungan mencegah aku? Apakah Ki Pananggungan menganggap bahwa tidak sepantasnya aku mempergunakan ilmu puncak yang aku miliki? Meskipun aku sudah terdesak dan tidak mungkin lagi bertahan tanpa landasan ilmu puncak ini." "Sabarlah anak muda," suara Ki Pananggungan telah berubah. "Kau memang anak muda yang luar biasa. Aku sama sekali tidak mengira bahwa kau telah berdiri di atas tataran ilmu yang demikian dahsyatnya. Bahkan kau telah mampu melandasi ilmumu dengan puncak ilmu yang sangat berbahaya. Tetapi puncak ilmumu itu tidak hanya berbahaya bagi lawanmu. Landasan puncak ilmumu itu masih dapat membahayakan dirimu sendiri." "Kenapa?" "Kau telah mempelajarinya dengan tuntas, bahkan hampir sempurna. Tetapi pada saat terakhir, kau masih berkesan dengan tergesa-gesa. Kemapanan bagian dalam tubuhmu nampaknya masih lamban dari gejolak kemarahanmu. Sehingga saatnya untuk melepaskan ilmumu masih belum tepat. Seranganmu akan menjadi sangat berbahaya bagi lawanmu. Tetapi dengan perlawanan yang mapan, maka jantungmu sendiri akan terluka. Apalagi jika lawanmu memiliki kekuatan yang seimbang dengan kekuatan ilmu puncakmu. Tetapi karena pengalaman dan kematangan sikapnya lebih tinggi, maka kau mengalami kesulitan." "Kenapa Ki Pananggungan menghiraukan keadaanku? Jika Ki Pananggungan memiliki pengalaman dan kematangan ilmu lebih tinggi dari aku, kenapa Ki Pananggungan tidak mengeterapkannya dan tidak perlu mempedulikan aku? Apakah aku akan menjadi debu atau atek pengamun-amun?" Ki Pananggungan tersenyum. Katanya, "Kau masih marah?
Paksi Pamekas mengerutkan dahinya, tetapi ia menjawab, "Ki Pananggungan telah melukai aku." Ki Pananggungan tertawa, katanya, "Bukankah luka itu tidak berbahaya? Kau juga sudah menyakiti aku. Pundakku rasa-rasanya telah pecah oleh ujung tongkatmu." Aku tidak mengerti apa maksud Ki Pananggungan sebenarnya. Apakah Ki Pananggungan sekedar mempermainkan aku? Tetapi karena Ki Pananggungan melihat kemungkinan buruk, maka Ki Pananggungan lalu bersikap lain. Aku mengerti bahwa kau akan marah, tetapi jangan mulai menyombongkan diri. Itu sama berbahayanya dengan ketidakmapananmu untuk melepaskan ilmu pamungkasmu. Paksi Pamekas tertegun sejenak. Peringatan Ki Pananggungan itu di telinganya terdengar seolah-olah gurunya, Ki Marta Priwoklah yang mengucapkannya. Jika ia terperosok ke dalam sikap sombong, maka jalannya menuju ke masa depannya akan menjadi suram. "Paksi," berkata Ki Pananggungan, "aku memang curiga bahwa kau benar-benar mampu mengalahkan Bahu Langlang. Bukan karena kau adalah salah seorang pengikutnya, tetapi aku menduga kau telah mengambil kemuning dan bibiknya dengan cara yang licik. Karena itu aku mengujimu, apakah kau benar-benar memiliki ilmu yang pantas untuk mengalahkan Bahu Langlang. Namun ternyata ilmumu jauh lebih tinggi dari ilmu yang diperlukan untuk mengalahkan Bahu Langlang. Karena aku tahu tataran kemampuannya, meskipun aku belum pernah berhadapan dengan orang itu. Bahkan aku sempat menjadi jengkel karena kau ternyata mampu mengimbangi ilmuku sendiri. Tetapi ketika kau akan melepaskan ilmu pamungkasmu, aku melihat kelemahanmu. Jika aku terpaksa bertahan, akan terjadi benturan, maka aku mencemaskan bagian dalam tubuhmu. Nampaknya kau masih memerlukan pengalaman dan kemapanan. Meskipun demikian, aku sudah sangat mengagumimu. Aku belum pernah bertemu ataupun mendengar bahwa anak muda seumurmu sudah memiliki tataran ilmu sebagaimana kau miliki." Paksi Pamekas menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu ketiga orang perempuan yang menyaksikan pertempuran itu berhenti menjadi sedikit lega. Tetapi mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Ki Pananggungan. Pembicaraan pendek itu memang sedikit membuka hati mereka, namun mereka masih memerlukan penjelasan. "Marilah Paksi," berkata Ki Pananggungan, "jika kau sudah tidak marah lagi, naiklah. Kita kembali duduk di ruang dalam. Barangkali ada yang perlu kita bicarakan." Paksi Pamekas menjadi ragu-ragu, tetapi ketika ia memandang wajah Ki Pananggungan di bawah cahaya suram lampu minyak pendopo, rasa-rasanya Paksi Pamekas dapat mempercayainya. Karena itu maka Paksi Pamekas pun tidak menolak. Ia pun kemudian naik ke pendopo dan berjalan lewat pintu peringgitan masuk ke ruang dalam. Seperti ketika Paksi Pamekas bersama Nyi Permati dan Kemuning baru datang, maka mereka pun duduk di ruang tengah itu. Suasana memang masih agak tegang. Paksi Pamekas belum dapat melepaskan gejolak perasaannya, apalagi lukanya masih terasa pedih. Namun Ki Pananggungan itu pun berkata, "Biarkan Nyi Permati mengobati lukamu, Paksi. Barangkali kau belum mengetahui bahwa Bibi Permati adalah seorang yang sangat menguasai ilmu obat-obatan." "Ah, tidak seperti itu. Tetapi barangkali aku dapat membantu membersihkan luka-lukamu itu," sahut Nyi Permati. Sementara Nyi Permati mengobati luka yang tidak terlalu dalam pada tubuh Paksi Pamekas,
Maka Nyi Pananggungan pun telah berada di dapur. Kemuning ikut pula membantunya. Nyi Pananggungan telah menghidangkan minuman hangat dan makanan seadanya. Sayur yang dingin telah dihangatkan. Sementara itu, beberapa butir telur di petarangan telah digoreng pula. Setelah makan, Ki Pananggungan telah mempersilahkan tamu-tamunya untuk beristirahat. Kepada Paksi Pamekasan, Ki Pananggungan itu pun berkata, "Besok sajalah kau bercerita tentang macam-macam hal. Sekarang beristirahatlah, kau dapat tidur di gandok." Paksi Pamekasan kemudian telah diantar sendiri oleh Ki Pananggungan ke gandok setelah membersihkan dirinya di Pakiwan. Tetapi malam tinggal sejengkal. Demikian Paksi Pamekasan berbaring, maka terdengar suara ayam jantan berkokok menyambut fajar. Paksi Pamekasan tidak sempat tidur malam itu. Beberapa saat kemudian, ia pun harus bangkit dari pembaringannya pula. Ketika matahari terbit, Ki Pananggungan telah menyiapkan sepasang lembu dan bajaknya. Pagi itu ia akan pergi ke sawah untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tersisa sedikit kemarin. Seterusnya ia tinggal meratakan sawahnya dengan garu esok pagi sebelum lusa mulai ditanami padi. Paksi Pamekasan yang juga sudah berbenah diri mendekati Ki Pananggungan sambil bertanya, "Ki Pananggungan melakukan kerja di sawah itu sendiri. Aku mengerjakan sawah yang sekeping di luar padukuhan ini, sementara sawahku yang ada di sebelah tanggul sungai itu dikerjakan oleh orang-orang kepercayaanku. Mereka adalah pekerja-pekerja yang baik, teliti dan jujur. Apakah aku diperkenankan ikut ke sawah?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku tidak lama berada di sawah. Aku tinggal menyelesaikan pekerjaanku kemarin yang tersisa. Nanti aku segera kembali dan kita mempunyai banyak waktu untuk berbicara. Kecuali itu, apakah kau yakin bahwa Bahu Langlang benar-benar melepaskan Kemuning?" Wajah Paksi Pamekasan berkerut, tetapi menurut perhitungannya, Bahu Langlang tidak akan berani lagi mengejarnya karena apapun yang dilakukan oleh Bahu Langlang, namun ia akan dapat mengalahkannya. Namun Ki Pananggungan itu pun kemudian berkata, "Ingat Paksi, Bahu Langlang tidak sendiri. Ia mempunyai sebuah kelompok yang merasa terikat menjadi satu. Kecuali itu, Bahu Langlang juga mempunyai banyak kawan. Mungkin ia masih berniat untuk mengambil Kemuning. Karena itu, aku atau kau sebaiknya tinggal di rumah." Paksi Pamekasan mengerti maksud Ki Pananggungan. Karena itu maka katanya, "Baiklah Ki Pananggungan, aku akan berada di rumah." Demikianlah, maka sejenak kemudian Ki Pananggungan pun telah meninggalkan halaman rumahnya sambil membawa bajak dan sepasang lembu. Sementara Paksi Pamekasan pun telah naik ke serambi gandok. Paksi Pamekasan pun kemudian duduk di atas sebuah amben yang panjang. Dalam kesendiriannya, Paksi Pamekasan sempat merenungi sikap Ki Pananggungan. Ternyata Ki Pananggungan adalah seorang yang berilmu tinggi, tetapi dalam wujudnya sehari-hari sama sekali tidak ditampakkannya. Pada saat ia memanggul bajak dan menggiring sepasang lembu, Ki Pananggungan benar-benar nampak sebagai seorang petani kebanyakan. Apakah orang di sekitar tempat ini tidak tahu bahwa Ki Pananggungan adalah seorang yang berilmu tinggi? Padahal Ki Pananggungan sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Bertanya Paksi Pamekasan di dalam hatinya.
Tetapi Paksi Pamekasan tidak ingin duduk merenung di serambi gandok itu. Ia pun kemudian pergi ke Pakiwan, menimba air untuk mengisi jambangan. Seorang pembantu laki-laki di rumah Ki Pananggungan itu mendekatinya sambil berkata, "Sudahlah anak muda, biarlah nanti aku yang melakukannya." Tetapi Paksi Pamekasan tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa Kisanak, aku sudah terbiasa melakukannya." Pembantu laki-laki itu tidak dapat mencegahnya. Bahkan ketika kemudian Paksi Pamekasan melihatnya membelah kayu, setelah Paksi Pamekasan selesai mengisi jambangan di Pakiwan, telah mendekatinya pula. Katanya, "Apakah masih ada kapak sebuah lagi?" Orang itu termangu-mangu. Sementara itu sambil tersenyum Paksi Pamekasan mengambil kapak di tangan orang itu. "Kau cari kapak yang lain." Orang itu tidak sempat mencegahnya. Ketika kemudian Paksi Pamekasan mengayunkan kapak itu untuk membelah kayu, maka orang itu memang harus mencari kapak yang lain. Ia tidak sekedar menonton Paksi Pamekasan membelah kayu bakar itu sendiri. Sementara kayu itu masih seonggok. Namun ketika mereka bersama-sama membelah balok-balok kayu sebatang pohon kayu yang tumbuh di sudut kebun belakang yang ditebang 2 hari sebelumnya, orang itu menjadi heran. Orang itu tidak menyangka bahwa Paksi Pamekasan dapat melakukan jauh lebih baik dan lebih cepat dari yang dilakukannya. "Kau nampak sudah terbiasa membelah kayu balok anak muda," berkata orang itu. "Pamanku seorang belandong kayu Kisanak. Meskipun tidak selalu, aku sering membantunya jika 1-2 orang yang membantunya berhalangan." Orang itu mengangguk-angguk sambil berdesis. "Pantas hasil kerjamu 2 kali lipat dari hasil kerjaku anak muda." Paksi Pamekasan tersenyum, tetapi ia tidak menjawab lagi. Tangannya sajalah yang bergerak mengangkat kapak itu tinggi-tinggi, kemudian terayun deras. Tajam kapaknya itu menghunjam ke tengah-tengah balok kayu dan kemudian membelahnya. Di tengah hari, keduanya berhenti. Pembantu di rumah Ki Pananggungan itu berkata, "Tidak baik bekerja saat matahari tepat di atas kepala kita. Kita harus beristirahat bareng sebentar." Paksi Pamekasan memang beristirahat. Keduanya duduk di bawah rumpun bambu yang rimbun sambil menyodorkan sebuah kendi berisi air dingin yang sejuk. Orang itu bertanya, "Kau haus?" Paksi Pamekasan menerima kendi itu dan meneguk air dari dalamnya. Betapa segarnya. Sambil menarik nafas panjang, Paksi Pamekasan pun menyerahkan kendi itu sambil berdesis, "Aku memang haus sekali." Paksi Pamekasan kemudian duduk bersandar sebatang pohon. Angin yang semilir lembut membuatnya agak mengantuk. Justru karena semalam Paksi Pamekasan hampir tidak memejamkan matanya sama sekali. Tetapi ketika matanya menjadi redup, ia mendengar suara memanggilnya. "Kakang Paksi." Paksi Pamekasan berpaling. Dilihatnya Kemuning berdiri termangu-mangu beberapa langkah daripadanya. "Oh," desah Paksi Pamekasan sambil bangkit dengan tergesa-gesa. "Paman sudah pulang dari sawah. Paman memanggil Kakang." Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Katanya, "Baik Kemuning, aku akan menemuinya." "Paman ada di Pringgitan." Ketika Kemuning kemudian meninggalkannya, maka Paksi Pamekasan pun membenahi baju dan kainnya.
Keringatnya sudah mulai kering. "Aku dipanggil Ki Pananggungan," berkata Paksi Pamekasan kepada pembantu rumah itu. Orang itu mengangguk. Katanya, "Biasanya Ki Pananggungan belum pulang pada saat seperti ini. Jika sudah terlanjur berada di sawah, meskipun kerja sudah selesai, Ki Pananggungan terbiasa menunggui sawahnya sampai matahari turun." "Panasnya hari ini," desis Paksi Pamekasan. "Agaknya Ki Pananggungan sudah merencanakan sejak berangkat untuk pulang agak lebih cepat dari biasanya." "Ya," berkata orang itu, "tidak ada orang yang membawa makan dan minum ke sawah." Paksi Pamekasan tidak berbicara lagi. Ia pun kemudian melangkah menuju ke Pakiwan. Setelah mencuci kaki dan tangannya, maka Paksi Pamekasan pun langsung pergi ke Pringgitan menemui Ki Pananggungan yang telah duduk lebih dahulu. 2 buah mangkuk minuman ternyata sudah terhidang, bahkan beberapa potong makanan. "Aku sengaja pulang lebih awal," berkata Ki Pananggungan. "Sisa kerja kemarin itu sudah selesai. Bahkan aku sempat memandikan sepasang lembu itu di sungai." "Ki Pananggungan melakukannya semuanya itu sendiri?" "Ya, aku memang anak petani." "Tetapi bukan petani kebanyakan," sahut Paksi Pamekasan. Ki Pananggungan tertawa. Katanya, "Satu kebetulan bahwa aku tinggal bersama kakek, juga bersama ayah Kemuning. Di samping mengajari kami bertani, kakek juga mempunyai kelebihan lain. Kami adalah murid-murid kakek." "Apakah sekedar kebetulan?" bertanya Paksi Pamekasan. Ki Pananggungan tertawa berkepanjangan. Katanya, "Tetapi ada unsur kebetulan. Namun kemudian kami menjadi bersungguh-sungguh. Kami bekerja keras bersama kakek bertahun-tahun, sehingga akhirnya kami masing-masing berumah tangga sendiri. Meskipun demikian, kami masih selalu datang ke rumah kakek untuk mematangkan ilmu yang kami warisi dari kakek itu. Sehingga saatnya wadah kakek tidak mengizinkan lagi bermain-main di dalam sanggar. Tetapi dalam keadaan wadaknya yang semakin lemah, kakek masih tetap membimbing kami." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Dengan kerja keras Ki Pananggungan, akhirnya menjadi seorang yang berilmu tinggi. Meskipun penampilannya sehari-hari masih tetap sederhana dan tidak lebih dari seorang petani biasa. Namun sekilas terngiang di telinganya kata-kata orang yang datang mencari daru yang dianggapnya jatuh di sekitar rumah kecilnya. Hubungan antara ilmu dan amal. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.